setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat hari Jumat untuk kita semua. Selamat pagi. Tuhan itu baik dan sangat baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu besar bagi kami. Di saat kami tidur Engkau jaga, bahkan setelah pagi Engkau bangunkan kami dari tidur kami, untuk kami melanjutkan hidup kami. Ya Bapa, kami akan masuk dalam doa pagi kami dan mendengar firman Tuhan. Roh Kudus-Mu menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan renungan kita. Masih berkaitan dengan yang kemarin tentang perlengkapan rohani. Yaitu perlengkapan rohani ketopong dan pedang roh, ya, ketopong dan pedang roh. Nah, saudara-saudara, seperti yang dikatakan di Efesus 6 ayat 17, dikatakan begini, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara-saudara, ketopong itu adalah pelindung kepala, dan itu juga berat. Jadi alat-alat kelengkapan rohani juga sangat berat, ya. Terbuat dari besi untuk melindungi kepala ini, karena sasaran utama dari musuh adalah kepala untuk mempercepat kematian. Demikianlah, ya. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari ada aturan supaya dalam berkendara
tetap pakai helm, ya. Bedakan orang yang tidak pakai helm dan yang pakai, dengan yang tidak pakai. Ketika menghadapi musibah kecelakaan, tingkat keparahannya itu lebih parah yang tidak pakai helm, ya. Karena dalam kepala ini adalah menjadi salah satu pusat kehidupan. Ada pikiran, ada otak di sana yang menggerakkan kehidupan kita ini, dan menjadi sasaran empuk juga bagi si iblis untuk mengubah pola pikir kita. Maka dikatakan Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini bagaimana seorang prajurit melengkapi dirinya dengan senjata, perlengkapan senjata itu. Pertama itu tadi harus berdiri tegap karena semua berat. Pertama kehidupan kita harus berdiri tegap, jangan lemah, ya. Jangan cengeng menghadapi kehidupan ini, harus berdiri tegap. Baru kenakan perlengkapan senjata yang berat itu, ya. Nah, yaitu ketopong, perlindungan kepala, ya. Nah, saudara-saudara, mengapa begitu penting ketopong ini? Ya, ketopong yang dimaksud di sini adalah ketopong yang 17, ketopong keselamatan dan pedang roh, ketopong keselamatan, supaya kita selamat. Bahwa dalam pikiran kita ini sudah ada keselamatan, tidak perlu berpikir yang aneh-aneh. Musuh terbesar kita sekarang ini adalah pikiran, dan sumber penyakit yang paling banyak adalah pikiran. Dan diingatkan supaya kita menggunakan pikiran kita sedemikian rupa, ada keseimbangan di dalamnya. Otak kita itu kecil, tapi sering kali kita menggunakannya dengan muatan-muatan melebihi kapasitas standar pikiran manusia. Dan itu yang sering terjadi, kita ambruk jatuh karena pikiran banyak. Perlu dilindungi dengan ketopong keselamatan, bahwa keselamatan itu ada di tangan Tuhan. Tidak perlu memikirkan dan meragukan hari esok, apa yang kita makan, minum, dan pakai, sebab Tuhan telah menjaminnya itu. Keselamatan itu ada di tangan Tuhan, bukan di perasaan kita, bukan di pikiran kita, tapi di tangan Tuhan. Maka mari lindungi kepala kita ini dengan keselamatan, ya. Dan kemudian kita terimalah itu pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah inilah yang melandasi pikiran kita. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan telah menuntun kita, ya. Cari dahulu kerajaan Allah. Ketika berbicara tentang finansial, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mengenai kekhawatiran, jangan kamu khawatir tentang semuanya itu, karena itu dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berpikir, pikiran kita ini berperang terus, bekerja terus siang malam. Maka lindungilah pikiran kita dengan ketopong keselamatan, dan gunakanlah pedang roh, yaitu firman Allah, menangkis semuanya itu, supaya iblis tidak punya ruang bagi pikiran kita. Tangkis semua dengan firman Tuhan, dengan pedang roh itu. Kita dibawa terlena oleh iblis, melihat keadaan sekeliling kita yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya sejahtera. Kita bandingkan dengan diri kita yang rajin beribadah, kok hidup mereka makin berjaya secara finansial, sementara hidup saya pas-pasan. Firman Tuhan gunakan untuk menghadapi semuanya itu. Saudara-saudara, senjata ini adalah senjata yang paling terakhir dari perlengkapan senjata rohani kita, yaitu ketopong keselamatan. Perlu melindungi diri, pikiran kita ini, karena ini syarat dengan persoalan-persoalan yang dibuat oleh iblis
memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang kita pikirkan. Jauh ke depan sudah kita pikirkan, sementara kita masih hidup di masa kini gitu. Dan kemudian kita seringkali lalai menggunakan potensi senjata yang kita miliki, yaitu pedang roh, firman Allah. Ada senjata, ada pedang roh, tapi tidak kita gunakan. Kita hadapi dengan keterbatasan kita semuanya. Kita hadapi dengan pikiran kita hadapi dengan kemampuan finansial kita hadapi dengan pengetahuan kita, tapi kita lupa bahwa kita memiliki senjata pamungkas, pedang roh, yaitu firman Allah yang bisa mengalahkan semuanya. Saudara-saudara, mari kenakanlah ketopong keselamatan, perlindungan pikiran, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, buat semua yang telah Engkau sediakan bagi kami, alat-alat kelengkapan senjata. Sesungguhnya telah Engkau sediakan bagi kami. Potensi besar ada dalam diri kami untuk menghadapi serangan musuh, tetapi seringkali kami tidak menggunakan potensi itu, dan seringkali kami kalah karena kami tidak menggunakan senjata rohani. Ya Bapa, maka kami mohon kepada-Mu supaya senjata-senjata rohani kami tetap melekat pada diri kami, sehingga tidak ada sedikit pun ruang dan peluang bagi si iblis untuk menjatuhkan kami, dan kami dapat menghalau, melawannya, mengalahkannya, sehingga hidup kami terus berkenan kepada-Mu karena kemenangan-kemenangan itu. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu. Berkati kami satu hari ini dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami. Tuhan menolong kami supaya kami tetap mengenakan senjata perlengkapan kami dalam pekerjaan kami, di rumah, dimanapun, dan dalam segala keadaan. Karena dalam segala keadaan iblis mengintai kelengahan dan kelemahan kami. Ya Bapa, tuntun kami untuk menggunakan
senjata rohani yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa di surga, kami doakan untuk kehidupan dunia ini. Berkati para pemimpin bangsa supaya dapat mensejahterakan rakyatnya, dan setiap pemimpin bangsa tetap memprioritaskan cinta perdamaian sehingga tercipta kedamaian dunia. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang sedang bertikai saat ini dalam perang Israel dan Iran. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu. Apa yang mereka perebutkan dalam kehidupan ini, Tuhan pertemukan mereka dalam damai dan sejahtera. Dan sudah banyak korban mati sia-sia dari keegoisan, kehormatan bangsa-bangsa. Tuhan, tolonglah pemimpin keduanya supaya berdamai. Nyatakanlah kuasa-Mu atas kedua bangsa ini. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia supaya tetap juga mencintai damai dan sejahtera. Berkati para pemimpin dari tertinggi sampai pemimpin daerah. Tuhan menopang supaya dapat mementingkan kepentingan rakyat. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan doa kami. Beserta kami, Tuhanlah beserta kami satu hari ini dalam perjalanan hidup kami. Ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.